Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mari kita belajar IPA kembali. Masih di bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang gerak benda. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah sistem gerak pada makhluk hidup. Yang pertama, sistem gerak manusia. Kedua, sistem gerak pada hewan. Ketiga, sistem gerak pada tumbuhan. Baik, kita mulai ya. Pada sistem gerak manusia, saya akan bagi menjadi 4 bagian utama, yaitu rangka atau tulang, sendi, otot, dan gangguan atau kelainan pada sistem gerak manusia. Rangka tubuh manusia memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai penyangga dan penunjang tubuh. Yang kedua, sebagai pelindung organ dan memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, sebagai alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Yang kelima, sebagai tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Selanjutnya, tulang berdasarkan bentuknya. Tulang berdasarkan bentuknya itu ada 4. Yang pertama, tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa bentuknya seperti pipa dan panjang, terdapat di paha, lengan, betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Kedua, tulang pipih, bentuknya pipih atau gepeng, terdapat di rusuk, belikat, dan tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek, terdapat di pergelangan kaki dan tangan. Yang keempat, tulang tak beraturan, terdapat di wajah dan tulang belakang. Selanjutnya, jenis-jenis tulang berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang keras atau osteon dan tulang rawan atau kartilago. Perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras. Kalau pada tulang rawan, ciri-cirinya tersusun atas zat perekat atau kolagen. Contoh tulang rawan adalah tulang daun telinga, tulang hidung, tulang batang tenggorokan atau trakea. Kemudian ciri-ciri tulang keras, yaitu banyak terdapat zat kapur atau kalsium dan memiliki sedikit zat perekat atau kolagen. Contoh tulang keras adalah tulang paha, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang dada. Ini adalah rangka tengkorak kepala. Kemudian perhatikan rangka badan manusia berikut ini. Selanjutnya, perhatikan gambar tulang anggota gerak atas. Kemudian berikut ini adalah rangka anggota gerak bawah. Kita lanjutkan ya. Sendi. Sendi atau hubungan antar tulang. Sendi berdasarkan sifat gerakannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Selanjutnya, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang. Kemudian, sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Berikut ini adalah beberapa jenis sendi gerak. Yang pertama, sendi engsel. Ciri-cirinya bergerak satu arah, terdapat di siku, lutut, dan ruas jari. Kemudian yang kedua, sendi pelana, bergerak kedua arah, contohnya ibu jari. Yang ketiga, sendi peluru, gerakannya ke segala arah, contohnya pada bahu dan pinggul. Kemudian sendi putar, gerakannya selalu berputar atau berotasi, terdapat di leher dan kepala. Kemudian sendi geser, gerakannya yang selalu bergeser, contohnya ada pada pergelangan. Selanjutnya otot. Otot disebut juga sebagai alat gerak aktif karena otot dapat menggerakkan tulang. Berikut ini adalah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perhatikan juga gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot antagonis. Otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Contohnya otot bisep dan otot trisep. Selanjutnya, otot sinergis. Otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Contohnya, otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Selanjutnya, gangguan pada sistem gerak manusia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang gerak pada hewan.
Berdasarkan habitatnya, gerak hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak hewan di dalam air. Yang kedua, gerak hewan di udara. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Gerak hewan dalam air, contohnya pada ikan. Bentuk tubuh ikan seperti torpedo atau streamline. Bentuk ini memungkinkan tubuh ikan meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ikan memiliki otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Dan ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Selanjutnya, gerak hewan di udara, misalnya pada burung. Mengapa burung bisa terbang? Karena burung memiliki sayap. Struktur sayap burung seperti airfoil. Struktur sayap tersebut memiliki kerangka yang kuat dan ringan, serta bentuk yang melengkung. Struktur sayap tersebut dapat digunakan untuk memperbesar gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Selain itu, pada saat terbang, burung dibantu pernapasan menggunakan pundi-pundi udara. Selanjutnya, gerak hewan di darat. Nah, untuk gerak hewan di darat, ada banyak contohnya. Misalnya gajah, kerbau, kijang, harimau, dan masih banyak lagi. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Kemudian, pada kijang dan harimau. Kedua hewan ini memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Sekarang kita akan bahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu endonom, higroskopis, dan esionom. Gerak endonom dipengaruhi rangsang dari dalam sel, sedangkan gerak higroskopis dipengaruhi perubahan kadar air. Kemudian, gerak esionom dipengaruhi rangsangan dari luar. Gerak endonom dapat dilihat pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Coba kalian perhatikan gambar. Ada gerakan aliran sitoplasma pada tanaman Hydrilla verticillata. Nah, yang berwarna hijau adalah kloroplasnya. Seolah-olah kloroplas yang bergerak, padahal yang bergerak adalah aliran dari sitoplasma sel. Baik, selanjutnya gerak higroskopis. Gerak higroskopis terjadi akibat perubahan kadar air, misalnya pada tanaman polong-polongan. Jika kadar airnya rendah, maka bijinya akan terlepas sendiri dari tangkai pohonnya. Selanjutnya, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang rangsangannya berasal dari luar. Gerak esionom dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak yang sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya mengikuti rangsangan. Jenis-jenis gerak tropisme, yang pertama, fototropisme. Rangsangannya dipengaruhi cahaya, sehingga tumbuhan membengkok ke arah cahaya. Yang kedua, geotropisme, dipengaruhi rangsangan pusat gravitasi bumi, sehingga akar tanaman selalu mengarah ke bawah. Ketiga, tigmotropisme. Rangsangannya berasal dari persinggungan. Contohnya pada tanaman yang memiliki sulur, sehingga dapat membelit pada batang, tangkai, kayu, besi, dan benda yang lain. Keempat, hidrotropisme. Rangsangannya berasal dari air. Jika tanaman disiram air, maka akar tanaman akan mengikuti kemana air berada. Kelima, kemotropisme. Rangsangannya berasal dari zat kimia. Misalnya, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadi proses penyerbukan. Jenis gerak esionom yang kedua adalah nasti. Nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi rangsangan. Jenis gerak nasti yang pertama, seismonasti, karena rangsangan berasal dari sentuhan.
Misalnya pada tanaman putri malu, jika disentuh daunnya maka akan menutup. Yang kedua, fotonasti. Rangsangannya berasal dari cahaya. Misalnya bunga pukul 4 yang mekar pada sore hari. Ketiga, niktinasti. Rangsangannya berasal dari pengaruh gelap. Contohnya tumbuhan bunga mekar, tumbuhan lamtoro atau petai Cina. Pada saat malam hari daunnya akan menutup atau tidur, dan pada siang hari daunnya akan membuka. Keempat, termonasti. Rangsangannya dipengaruhi oleh suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada musim semi. Kelima, nasti kompleks. Disebut kompleks karena rangsangan lebih dari satu. Contohnya stomata. Proses membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi beberapa faktor, yaitu air, cahaya, suhu, dan zat kimia. Selanjutnya, gerak esionom yang ketiga, yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan atau gerak pindah tempat yang arah geraknya mengikuti rangsangan. Jenis gerak taksis yang pertama, fototaksis. Rangsangannya berasal dari cahaya. Contohnya Euglena viridis atau sejenis ganggang hijau yang mendekati cahaya matahari. Yang kedua, kemotaksis. Rangsangannya dipengaruhi zat kimia. Contohnya pada tanaman lumut dan paku yang spermatozoidnya mendekati sel kelamin betina atau archegonium. Telah sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.